Ting ting, Bang Ting Ting, selamat bergabung Bang Ting Ting, selamat bergabung semua teman-teman. Internet dan memang banyak orang. Salam gurunda, jangan guru ya, jangan guru Bang ya. Biasa aja, samanya kita. Kenapa dia bergeser guys? Salah. Ding 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 ding. Bang Chan, kalau mau beli saham yang dividen itu kita pakai fast order, nggak apa-apa ya Bang? Mau pakai fast order boleh kalau memang abangnya udah pede sama harga yang mau diambil, contoh saham dividen ya. Kita contohkan di sini saham dividen ya. Nah, misalnya gini. Kok ke sini. Saham dividen, nih. Misalnya Abang udah pengen masuk di saham dividen ya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau dirasa secara harga udah cocok, misalnya Abang pengen entry di harga 2.850 lah misalnya gitu ya, kayak tadi ya misalnya gitu ya. Nah, harga yang tertera tadi misalnya Abang mau langsung fast order atau market order ya, sebutannya misalnya gini ya. Misalnya kita gini beli ya. Kita mau ambil kan di sini ada tipe ya. Nah, ada tipe order type, namanya ada order type. Nah, di sini ada fast order ya. Ini artinya apa? Akses cepat jual dan beli dalam satu halaman gitu ya. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, jadi bisa digambarkan gitu ya. Nah, ini ada juga market beli atau jual dengan harga terbaik saat ini ya. Nah, itu juga beda lagi tuh ya, jadi market yang saat ini gitu. Ada limit if touch. Nah, kalau limit if touch artinya apa? Artinya Abang ini membeli apabila ada trigger. Abang misalnya pengen di harga 560 apa dia menyentuh harga 570, maka order kita akan masuk ya. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Untuk apa namanya? Entry-nya. Ya, jadi ada juga yang pakai trigger volume nih. Ada yang pakai trigger volume. Nah, biasanya orang-orang seperti ini mereka pakai berdasarkan volume. Apabila tercapai volume transaksinya sekian, ya mereka akan entry. Kira-kira gitu, ya. Nah, abangnya tinggal sesuaikan aja mau pakai yang market order atau enggak. Ya, kira-kira gitu. Aku udah screener bang, NCKL harta oke. Wah itu boleh juga gitu ya. Saya nggak tahu nih, kita coba screener ya hari ini, kita coba screener. Saya mungkin nggak live lama, mungkin sampai jam 1 ya. 1 jam setengah dari sekarang. Ya, teman-teman yang mau tanya-tanya silakan ya. Apa ada yang mau bahas marketnya atau mau hitung harga wajarnya, silakan ya. Bang, cek harga wajar ini bang, gimana bang ya? Nanti kita akan cek sama-sama. Siap Bang Chan, terima kasih. Sama-sama bang ya, sama-sama. Nah, untuk sehari ini kita lihat screenernya. Saya mau cek screener dulu karena tadi saya nggak sempat guys ya. BMRI, Bang, cara hitung laba di masa akan datang gimana? Cara hitung laba itu berarti net income-nya. Kalau itu saya belum dapat ya, misalnya kita menghitung labanya, kita berarti kan memprediksi ya, memprediksi labanya untuk, nah itu harus kita lihat juga ya, karena terkait menentukan masa depan itu agak sulit kita untuk melihatnya gitu ya, apalagi terkait labanya gitu. Kenapa? Kinerja perusahaan itu kita harus lihat dulu seperti apa gitu. Nah, contoh misalnya kebijakan pemerintah terkait apa namanya nih? Ekspor satu pintu. Nah, teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang terafiliasi dengan sektor-sektor ini, ke depan apakah ininya nih, di sini berarti net income-nya, apakah akan stabil seperti ini? Nah, kemungkinan dengan apa namanya?
terjadinya kebijakan ini, maka kemungkinan ini akan turun guys di Q2. Kenapa? Ya, ekspor mereka kan akan terbatasi gitu. Yang awalnya bisa bebas, mereka menentukan sendiri, sekarang mereka ditentukan pemerintah. Nah, tentunya akan berpengaruh pastinya. Ya, ini akan pastinya bisa-bisa turun semua gitu ya. Karena kebijakannya tadi, ya memprediksinya paling kayak gitu ya. Kalau saya untuk melihat masa depannya ya. Karena ada contoh kayak gini. Contoh saham apa ya? Saya kasih contoh ini misalnya saham PPRE ya. PPRE. Nah, guys, minum dulu guys. Oke. Nah, untuk saham PPRE ini, kalau kalian lihat ya. Nah, kalau kalian lihat, nah kemarin pendapatannya itu minus nih ya. Nah, tapi di Q1 2026 dia mengalami perbaikan. Ya minusnya nggak terlalu parah, nggak sampai 1,5 triliun tapi hanya 46 miliar. Gitu Bang ya. Jadi ada contoh kayak gini. Ya labanya malah menguat. Nah, ini kan hitungannya menguat karena minus 1,5 T, jadi sekarang minusnya 46. Nah, kemungkinan apa? Kemungkinan apakah kita bisa lihat gambarnya seperti apa? Di Q2 tahun 2025 dia pernah positif. Kemungkinan yang paling besar probabilitasnya kemungkinan Q2 dia akan bisa positif, ya. Oke. Nah, itu apa yang akan terjadi kita akan lihat nanti di pelaporannya di Q2 nanti, ya. Kayak gitu. Semil. Oke teman-teman. Nah ini untuk saham Semil ya. Abangnya perhatikan. Ini sudah ya karena ISG kita tadi membaik ya. Hampir menyentuh malah 6.000 lebih ya. 6.000 lebih. Nah teman-teman perhatikan di sini. Kalau secara teknikal untuk swing saya kurang menarik. Kenapa? Dia sudah berada di resistennya. Ya, lebih baik kalau memang mau masuk ya mending tunggu correction ya, tunggu correction. Kenapa? Ya kalau secara kalian mau swing panjang, mungkin areanya menarik ya. Areanya menarik. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ada bottom, terjadi double bottom. Ya, ada dua titik resisten kuat yang mantul di area situ ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah nih ya areanya. Oke. Gitu ya. Nah, di saham Semil ini teman-teman perhatikan. Saya hanya lihat fundamentalnya secara sekilas ya nih. Nah, di sini secara valuasi yang menurut saya market cap itu kecil ya, masih tergolong kecil bagi saya. Nah, di area yang sini free float-nya masih oke 15% sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, gitu ya untuk Semil. Baru live Bang. Iya saya baru live, baru pulang ini. Jadi saya baru tadi habis rapat, jadi saya baru pulang. Jadi saya coba akan live mungkin sekitar sejam ke depan ya, sampai jam-jam 1 lah ya paling. Jam 1 saya akan live. Oke lanjut. PE rasionya ini mahal Bang ya. Kalau menurut saya ini secara PE rasio itu termasuk mahal. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk saham Semil ini ditambah lagi tadi teknikalnya kurang menarik untuk kita cari titik entry-nya ya. Tapi kita nggak tahu apakah market besok akan support dia dan sebagainya gitu kan. Kita nggak tahu. Oke. Oke, kira-kira gitu untuk Semil ya. Narik Broksum malam Bang Chan, malam Bang Desta ya. Narik Broksumnya masih 1 bulanan Bang. Kalau sekarang masih ya, masih saya pakai 1 bulan dulu. Sampai market nanti mungkin membaik sedikit. Kan ambilnya yang value 60 ke bawah. Nah minimalnya berapa Bang? Minimalnya saya di 5 miliar ya. 5 sampai 4 lah Bang ya. 5 sampai 4 miliar aja cukup. Ya kalau saya nggak mau ke bawah lagi terlalu kecil. Karena sebulan kita tarik dia baru beli sedikit kan sayang. Ya mending saya di 5 miliar sampai 60 lah ya. Bang Chan kalau kena dividend trap itu gimana ya? Itu apa ya Bang penyebabnya? Nah, untuk yang namanya dividend trap itu istilahnya gini. Jadi ada ketika suatu saham akan membagikan dividen,
Ya, ini misalnya dia mau membagikan dividennya. Nah, contoh kayak MTEL ini kan tanggal 8 Juli dia cum date-nya. Nah, ketika di tanggal 8 Juli kemarin ya gitu ya, 8 Juli, mana 8 Juli. Nah, ini 8 Juli ya, ini 8 Juli ya, sampai closing nih, nah jam 6. Nah, ketika dia sudah menyampai di harga ini, terjadi apa? Trap tuh apa? Harganya tiba-tiba turun dari besok. Kenapa? Karena ini ex date-nya. Turunnya berapa persen? Dari 2 berarti turun 4%, bahkan sampai berapa nih terendah ya. Sekarang sampai turun nih terus ya, sampai 8% bahkan sekarang ya. Nah, inilah yang disebut trap ini ya, karena apa? Orang-orang yang beli di harga tanggal berapa nih? Tanggal 8 ya, ini tanggal 8. Nah, mereka sudah jualin sahamnya ya. Kenapa? Mungkin dividennya bisa nutupi kerugiannya. Contoh, dividen yang mereka dapat misalnya yang beli di sini nih, mereka udah dapat dividen sekitar 4% dari yield-nya gitu ya, dapat yield 4%. Oke, mereka dapat 4%. Ternyata daripada mereka kena trap, mereka jual ya. Dari makin turun, makanya mereka ambil jual. Supaya apa? Kalaupun dalam kondisi ini untung 1% nggak masalah. Kenapa? Udah dapat 5%. Kenapa? Mereka udah punya barang dari bawah, misalnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang beli di sini terus bagi dividen makin parah kan, makin terbenam ya. Kenapa? Biasanya orang-orang itu hanya mengincar dividennya tanpa memikirkan bahaya setelah orang estate itu biasanya orang jualan ya. Biasanya setelah bagi dividen atau setelah cum date-nya dividen itu biasanya harga cenderung turun ke bawah, cenderung seperti itu. Ya tidak semua saham, ya tidak semua saham tentunya. Tapi ada juga saham-saham yang habis bagi cum date, ex date-nya malah naik gitu. Harga wajar Bang, fair value-nya. Cara hitungnya pakai metode apa? Nah, kalau saya biasanya pakai metode Graham number dan PBVBN. Ya, ini kalau Abang bisa lihat ya di sini ya, saya pakai rumus seperti ini. Ya, ada Benjamin Graham atau yang biasa dikenal dengan perhitungan Graham number ya. Yang selanjutnya itu PBVBN. Ya, saya pakai dua metode ini ya. Sebenarnya ada banyak cara lain seperti lihat PE rasionya, lihat PBV-nya bisa ya. Atau ada orang yang membagikan dengan lembar saham yang beredar dengan net income-nya, ada juga yang kayak gitu. Ya tergantung kalian mau metode mana yang menurut kalian lebih prefer buat kalian dan cocok sama cara kalian. Kayak gitu kira-kira ya. Kayak gitu teman-teman. Itu web Kak Bang? Ya ini web ya, ini web yang saya buat sendiri ya. Jadi saya buat web ini untuk menjawab keresahan dari follower saya yang mungkin dulu udah lama nonton saya ya. Jadi saya buatkan web supaya mereka juga bisa menghitung tanpa lihat apa namanya, lihat apa ya, tanpa hitung manual lagi. Jadi mereka nggak perlu hitung manual, mereka bisa ngitung secara mandiri ya. Cuman mereka kadang malas capek manual guys, karena capek nyatet dan sebagainya ya. Mereka sekarang cobalah saya kembangkan ide-ide mereka ya. Saya akhirnya buat ini. Harus premium kah? Apa nama webnya Bang? Sorry ketinggalan. Ini nggak premium Bang, ini hanya kalkulator. Sama seperti kalkulator biasa pada umumnya. Cuman bedanya contoh ya kita, bentar. Teman-teman takutnya, ini nggak ada premium Bang, hanya sekali bayar Abang bisa pakai sepuasnya, sebenarnya gitu ya. Karena, manualnya lebih ke tetap harus ngisi datanya, karena datanya tidak sinkron dengan, data di IDX. Karena kalau di API kan atau disambung itu biayanya besar ya, biayanya besar ya. Nggak sanggup nanti kalau dijual pun nggak worth gitu ya. Kasihan teman-temannya mahal. Mending ya kita hanya memanfaatkan apa yang bisa gitu. Kita contoh misalnya hitung apa ya, ini kita contoh aja, hitung si MTEL inilah, kita contoh hitung MTEL ya. Kita hitung harga wajarnya MTEL supaya teman-teman juga dapat gambaran seperti apa, kita lihat ya, mungkin kita fokus ke ini. Nah, tadi kan kita pakai rumusnya Benjamin nih ya, teman-teman perhatikan di sini saya kan pakai rumusnya Benjamin, teman-teman bisa lihat ya. Nah, yang kita butuhkan di sini apa Bang datanya? Nah, yang dibutuhkan di sini adalah datanya, ya tadi kalau rumusnya Benjamin itu hanya kita butuh book value per share nih, cari book value per share dan EPS. Nah, contoh kita masukkan di sini ya. Teman-teman bisa masukkan MTEL, kode sahamnya.
MTEL gitu ya. Nah, harga closingnya berapa? 464, 464. Book value per share-nya 402 ya gitu ya, 402. Nah, EPS-nya berapa? EPS-nya kita masukkan itu ada EPS current EPS TTM yang biasa saya pakai TTM ya. Nah, untuk yang PBV-nya di mana? Ya kita lihat di sini ya, PBV band rata-rata itu ada di analisis ya teman-teman, ke analisis ya karena datanya sama. Nah, PBV band rata-rata itu kita turun ke bawah, di sini nanti akan muncul di paling bawah ya namanya PBV band nih, ada PBV band ya. Nah, kita lihat harga rata-rata PBV band-nya berapa. Nah, PBV band rata-ratanya itu di 1,54. Nah, kita masukkan 1,54. 1,54 yang hijau itu ya, teman-teman yang lihat yang hijau ya. Teman-teman lihat yang hijau itu 1,54 ya. Ini yang kalau teman-teman perhatikan ya di sini ada nih yang hijau nih mean PBV standard deviation. Nah, ini rata-rata PBV namanya. Ya, sebutannya PBV band atau PBV band rata-rata. Ya kita nyebutnya kayak gitu ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal hitung ya. Nah, di sini akan muncul nampak datanya. Lihat itu. Data berdasarkan yang kita punya. Kalau untuk perhitungan Benjamin itu jelas ya bahwasanya MTEL itu berada di harga wajarnya atau fair value ya, harga fairnya saat ini ya. Nah, sedangkan menurut PBV Band MTEL itu berada di harga yang under value atau di bawah harga wajar ya. Nah, harga wajarnya di berapa? 600-an. Oke, jadi teman-teman bisa nampak di sini ya. Bisa kelihatan sekali jelas ya. Ketika harga sekarang kalau teman-teman prefer ke perhitungannya Pak Benjamin, ya itu berarti tandanya ya harga saat ini harga wajar. Ya apakah kita menarik buat ambil? Kalau saya sendiri, kalau misalnya saya pakai perhitungan Pak Benjamin, saya mending nunggu di bawah harga wajar ya. Saya mending menunggu diskon kalau sebutannya ya. Karena saya swing ya mending saya nunggu diskon ya. Kenapa gitu? Kayak mending saya nunggu diskon karena kalau saya dapat lebih diskon daripada harga wajarnya kan menarik ya, di bawah harga wajar atau lebih murah daripada harga wajarnya ya. Oke, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman prefer ke harganya PBV Band, ya, nah 619 ini untuk MTEL, ya teman-teman kalau ambil sekarang 464 itu berarti sekarang kira-kira diskonnya sekitar 30%-an, ya. Ya, 30%. Ya. Tapi perlu teman-teman tahu, ini hanya data untuk melihat, ya. Jadi bukan standar besok teman-teman, wah saya berarti kalau dia lagi murah kayak gini saya ambil gitu ya. Pertimbangkan lagi yang lain. Kenapa? Untuk bisa ke harga 600 lagi, itu apakah dalam besok? Tentunya tidak. Tentunya jangkanya juga nggak bisa sehari 2 hari, ya. Teman-teman harus paham itu, ya. Jangan sampai teman-teman terjebak, udah tahu harga wajarnya, tapi teman-teman malah, "Wah ini Bang nggak naik-naik," ya. "Kayak nggak naik-naik Bang, saya udah masuk di harga bawah pada udah diskon 50%." Nah, ya jangan sampai seperti itu, ya. Jadi ini hanya data acuan ya sebagai dasar kita bahwasanya kita punya dapat gambaran datanya seperti ini loh ya, probabilitasnya kira-kira seperti ini ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Oke ya. Lanjut teman-teman, kita lanjut. Nah, nah teman-teman perhatikan di sini kayak gitu ya. Kalau untuk tadi dividend trap sudah saya jelaskan ya. Bang Chan, kalau kita beli pakai fast order di hot lama apakah nggak apa-apa Bang? Kalau sahamnya saham dividen ya, apalagi dapat di bawah harga wajarnya, misalnya gitu, dapat di bawah harga wajarnya, maka itu menarik sebenarnya ya, menarik ya. Oke, menarik. Apalagi untuk hold jangka panjang, dia memberikan dividen, perusahaannya sehat, bagus ya, fundamentalnya oke, ya silakan. Ya, silakan. Gak ada masalah mau pakai pas order, limit order ya. Itu menjadi pilihan hanya titik entry aja kan. Saham menarik secara analisa tapi harga masih tinggi. Setelah sampai support apakah langsung entry atau screening ulang? Kalau saya mending screening ulang ya, karena lebih bagus karena kan gini, ketika dia sampai di support, apakah, yang kita kalau saya kan lebih ke follow broker gitu ya, apakah broker yang kita follow itu masuk lagi di harga support itu? Kalau enggak kan untuk apa saya masuk gitu kan. Nah kan gitu ya. Gitu, kayak gitu Bang ya. Mending saya screening lagi contoh, saya baru masuk ini saham ya, ini disclaimer ya teman-teman, jangan sampai ini jadi acuan buat beli gitu ya. Ini contoh saya baru entry pertama saham BSDE gitu ya. Nih BSDE tadi saya entry ya, tadi entry sekitar 20 lot ya, sekitar 20 lot ya, alhamdulillah dapat di harga 550 ya,
550 saya masuk ya, karena saya perhatikan tadi 550 ini ya. Nah, karena kalau saya tunggu di bawah sini kayaknya terlalu tebal, terlalu jauh ya, jadi saya antri aja di 550 ya. Nah, ternyata benar 540-nya cukup kuat ya, nih cukup kuat dan cukup tebal, ramai ya. Jadi mulai sepi itu di sekitaran ini ya. Nih, sepi itu setelah harga berapa? Nih, setelah harga di bawah 500 baru sepi ya. Berarti ini cukup kuat ya. Cukup tebal ya, bagi saya cukup tebal. Jadi saya tadi ngantri di harga 550 ya. Terjemput sekitar jam 9 apa tadi ya? Jam berapa tadi kejemput ya? 5.50 kalau nggak salah saya di sini tadi kejemput. Nah, nih ya, area sini tadi ya. Sekitar jam berapa nih? Ya, sekitaran mau habis sesi 1. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu tadi saya pakai limit order ya. Limit order saya pakai limit karena saya di 540 mau nawar kayaknya nggak akan dapet ini ya, jadi saya nawar di 550 aja, ternyata sampai ke 545 guys. Oke, kira-kira gitu. Jadi misalnya kayak gini EBSDE ya, kan kemarin masuk di screening ya, nah dia di support masuk di screening, nah ya saya entry ya, keputusan saya entry di titik berapa, di 545 awalnya, tapi karena tadi saya lihat order book terlalu tebal ya saya nggak jadi ya. Jadi saya masuk di 550 karena saya lagi pengen barangnya. Nah, itu beda guys. Ketika kita pengen barangnya ya saya ambil aja 550 ya. Menurut saya masih nggak terlalu jauh sama supportnya karena supportnya 540 kan. Saya hanya selisih 2 tick dari support, nggak masalah. Kalau ini jebol, misalnya jebol ini, ya maka kan saya siapkan entry berikutnya. Sebagai apa? Sebagai coverage area saya. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi planning saya kalau misalnya dia jebol support 540 ini tadi, maka saya mungkin akan persiapan lagi untuk entry kedua nanti ya, kira-kira gitu. Karena ini kan area support ya, setway lama, cukup lama di sini dari tanggal berapa ini? Ya, mantul berkali-kali dari tanggal 8 Juni, sekarang 8 udah tanggal 10. Ya, kira-kira udah sebulanan gini-gini aja ya. Jadi saya cukup yakin ini support yang kuat, makanya saya entry ya. Kayak gitu. Kayak disclaimer ya, ini bukan ajakan jual atau beli. Jadi kayak gitu Bang ya, kalau sudah disupport saya analisa lagi ya. Jadi saya nggak mau. Pertimbangan entry kedua apa aja Bang? Sama Bang, kalau pertimbangan entry kedua saya akan sesuai rules-nya. Ini rules saya nggak akan lari, saya akan tetap kembali ke rules pertama. Kayak mana saya entry pertama, ya kayak gitu saya entry kedua. Begitu juga entry ketiga, maka saya akan lakukan juga hal yang sama di entry kedua. Ya. Jadi jelas, jadi saya punya rules-nya seperti itu, trading plan saya seperti itu, saya nggak akan lari dari situ. Ya. Oke, kira-kira gitu. Jadi ketika menurut saya ini minusnya udah cukup dalam atau baru belum menyentuh support baru, kan akan membuat support baru lagi nih, contoh BSDE misalnya kalau jebol ya. Ini saya berasumsi terburuknya. Tiba-tiba perang tidak berkecamuk ini ternyata tidak menarik dan bikin ini, ya udahlah ya, berarti saya harus siapkan yang kedua. Itu aja. ISG merah dah besok nih. Ya, semoga ya. Apakah run semakin dalam? Termengulah Bang, udah naik 7% Bang, padahal barusan masih 6% global oil. Wah, tadi jam 11 kayak belum live, ketinggalan aku. Iya, saya baru live setengah 12. Aku nggak dapat BSDE, oh nggak dapat. Ya udah, kalau nggak dapat nggak usah dikejar. Kira-kira gitu. Limit order itu gimana? Limit order itu gini Bang ya. Menggambarkan gini. Nah, beli nih di sini ada di pojok ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan di pojok itu ada yang namanya nih ya. Ada namanya order type. Nah, di sini ada yang namanya limit order ya. Ya, atau market order kita sebutnya ya. Oke. Oke. Kalau market order kan tadi langsung harga 545 ambil ya, hajar kanan ya, atau kita hajar kiri lah beli. Pokoknya harga saat itu kita beli, itu namanya market order ya. Ya kalau limit ya tadi, ya kita antri aja, ya, mau di harga berapa ya, kita antri misalnya di harga mau beli 10 lot, nah kita beli 10 lot di harga berapa, 2860 ya, tunggu aja 2850 tuh ya, berarti kita itu nunggu gitu ya, limit order jatuhnya limit order ya, kita akan jatuh di limit order. Karena apa? Kita menunggu limit sampai sini, kalau dia sampai sini ya kita udah naruh entry di situ. Oke.
MTEL udah tadi Bang, MTEL tadi udah. MTEL udah, ini masih ada nih ya. Kalau Abang lihat ini harga wajar MTEL ya. Tuh, ya screenshot aja. Mungkin lagi malas nganalisa ya silakan ya. Nanti analisa lagi ulang sendiri ya. Ini harga wajarnya. Oke. Kayak gitu teman-teman. Ya itu yang disebut limit order. Ya. BSD cash flow minus 73 Bang. Iya karena dia di cash flow-nya agak memang minus ya, makanya itu tadi pertimbangan kalian seperti apa ya. Pertimbangan saya tetap ambil ya, saya tetap ambil karena ya beda analisa beda orang. Jadi jangan ketika teman-teman tuh misalnya teman-teman mau trading di saham yang tadi misalnya sesuai rule saya, kalau misalnya saya kan di bawah 1T enggak, ya apakah saya juga selamanya tidak akan trading di bawah 1T? Ya enggak juga gitu ya, enggak juga. Tapi kan saya tidak akan mungkin menyampaikan ke teman-teman yang pemula, "Oh ini loh kalau di saham-saham kayak gini silakan aja." Enggak, saya akan bilang berkali-kali untuk teman-teman pemula jangan. Kenapa? Karena itu resiko yang tidak bisa kan hadapi nantinya ya. Karena tidak akan siap dengan resiko saham-saham seperti itu ya. Oke, makanya saya bilang untuk pemula jangan dulu cari saham-saham yang market cap-nya seperti itu. Karena apa? Kalian belum siap gitu ya. Karena belum siap sama resikonya. Ya kalian hanya siap membayangkan kenaikannya, tapi kan nggak siap membayangkan keburukannya. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Makanya saya bilang kalau saya tidak akan merekomendasikan itu untuk follower saya tentunya atau viewer saya nggak mau saya ya karena itu berbahaya. Bang Chan, cari saham fundamental bagus tapi harga di bawah 500 ada nggak? Ada ya Bang, pasti ada ya. Abang tinggal belajarlah menganalisa ya. Kalau nggak menganalisa, nggak bisa menganalisa gimana bisa tahu gitu ya. Kayak saya contoh gini ya, simpelnya gini. Saya nganalisa saat ini ya, saya nganalisa. Ya ini contoh saya screening ya, saya screening. Karena saya sudah banyak hafal saham-saham yang di otak saya fundamentalnya sudah hafal beberapa saham yang di otak saya. Tentunya ya contoh kayak gini ya. Kita screening hari ini. Nah nih ya, masuk Ali ya, PTRO ya jelas saya skip ya karena saya udah hafal ya fundamentalnya. Oke. Ini SMGR, BSDE masuk ya. IMPC skip dulu gitu kan. MAPA, WiFi ya. Nah, oke. Jadi kalau kita sudah hafal karena kita sering analisa, otomatis kita tidak akan kesulitan gitu. Kita udah hafal gitu. Kayak harta ya nanti dulu gitu kan. Ya. Kayak harta nanti dulu ya. Gitu. Ya kita udah hafal jasa marga nih. Apakah ada di support? Ya, kita udah hafal nih ya. Ya kayak gitu ya. Itu tergantung kalian. Kalau kalian sudah hafal fundamentalnya, kalian akan skip berapa banyak saham yang kalian skip, hemat waktu berapa. Nah, kalau dengan kehematan waktu itu kalian bisa analisa lagi dengan saham dari mungkin broker yang lain gitu ya. Sebagai penguat dan sebagainya gitu. Itu tambahan saja. Apalah, BSDE cuma beda 2 tik dari Abang Gas lah, tapi lagi ngincer MTEL kali kayak NCKL ada ribon dikit. Ya, saya disclaimer ya, saya tidak mengajak kalian untuk beli yang sama dengan saya, oke? Oke, kira-kira gitu. Oke, coba Elsa, Bang Elsa nggak masuk screening teman-teman. Saya kalau nggak masuk screening malas kadang-kadang guys. Tapi nggak apa-apa lah untuk Abang Surya ya. Banyak kayaknya udah nggak sabar pengen masuk di Elsa gitu. Dan untuk Elsa fundamentalnya oke ya, cukup oke ya karena di sini market cap kecil oke ya, silakan dipertimbangkan market capnya kecil, free floatnya udah mau 50% ya. Ya, udah mau 50%, jadi hanya hati-hati di situ ya pastinya saya katakan hati-hati ya. Ya. Terus PE ratio oke masih di bawah 10 ya, masih ya secara PE masih murah. Secara price to book value juga masih murah ya. Price to cash flow juga oke, EV to EBITDA juga oke ya. Kalau kalian mau lihat tambahan di sini debt to equity ratio-nya kecil di bawah 1 bahkan ya ini sangat menarik ya 0,1 ya berarti ya dia nggak akan terbebani utang dalam jangka panjang ya. Oke. Nah, untuk teknikalnya seperti apa? Nah, untuk teknikal saat ini kan udah berkali-kali saya bilang dia baru aja jebol resisten. Ya tentunya tidak menarik untuk swing. Kenapa? Ya karena kalian mengambil di area resisten. Kalau saya swing lebih suka mengambil di area support ya.
Nah, ini kalaupun kalian mau ya nunggu di support ini. Kalau mau 620 boleh, silakan 610 atau 615 ya. Silakan dipertimbangkan untuk di area situ. Karena apa sekarang 645 ya. Ya. Nah, dia akan uji lagi support di area sini ya, area di 615 sampai 610 ya. Itu area yang bisa kalian pantau. Mungkin untuk entry kalau mau nge-swing di area sini ya, kayak gitu. Korea Trading Halt Bang, dampak nggak ke kita? Kita lihat di besok guys. Di global ini sepertinya ini merah 1 2 3. Kemungkinan besok merah guys ya. Kemungkinan ya. Karena di sini Jepang juga kena ya. S&P 500 juga kena ya, merah. Ini Shanghai juga merah malam ini, berarti harusnya udah buksa. Bentar saya lihat di guys, bentar. Tenang kalian. Saya tengok dulu guys. Ini market US-nya malah stabil aja guys. Ya. Indeks ya turun sedikit lah ya. Turun sedikit ya untuk indeksnya. Berarti ya kemungkinan besar besok ada dampaknya guys ya. Kemungkinan besar karena di sini secara global 1 2 3 Hang Seng yang nggak kena. Oke. Tapi di sini menarik guys, oilnya naik, Brent naik. Berarti kalian harus perhatikan kemungkinan, kalaupun besok ISG merah, tapi di saham-saham komoditi kemungkinan yang berada di support ini dampaknya cukup luar biasa, terutama yang sektor oil ya. Sektor oil, Brent pun juga ya. Nah, CPO juga dihindari nih, karena CPO kemungkinan berat gitu guys ya, bergerak. Karena ditambah lagi XAU juga ngedrop gitu ya. XAU-nya juga drop ya. Oke, USD-nya menguat 18.100 lagi ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik di situ. Ya kemungkinan kalau secara ini ya correction harusnya karena kita udah naik cukup tinggi nih ya. Market kita udah cukup tinggi ya, naik sekitar 2% tuh. Ya. Oh, ini apa nih? Nah, naik sekitar 1-2% guys, sampai 2% guys ya. Jadi hati-hati aja besok ya. Siapkan planning B-nya. Oke, thanks Abang Ganteng tadi baru sero-sero. Iya, bagus ya sero-sero. Aku kira Abang nggak bakal nyerok kalau lagi hijau. Tapi ternyata emang kalau ada saham menarik mah digas. Ya, karena kita sudah pantau 3 hari lebih Bang ya. 3 hari dia masuk screening dan dia mancingin kita gitu ya. Mancing psikologi kita untuk masuk gitu namanya. Jadi ya saya coba meskipun hijau saya coba entry gitu ya. Saya coba untuk entry pertama dulu ya. Jadi nanti ya saya siapkan planning B-nya karena ya saya berharap kondisinya correction dan saya bisa masuk entry kedua. Semoga merah. Kagak belum masuk semua. Iya makanya kan karena udah ya semoga ini jadi sebab merah gitu kan. Tambah lagi 10 hari bursa satu merah masa. Ya kita lihat aja lah besok ya. Kita sesuaikan aja kondisinya besok. Ya. Karena sahamnya yang masuk screening ya masih itu juga gitu kan. Masih ya yang masuk screening itu lagi gitu kan. Jadi akumulasinya terasa kali gitu berhari-hari masih dia aja gitu ngakum gitu kan. Jadi ya mending saya ambil gitu kan. Karena udah cukup konviksinya udah cukup kuat gitu. Memang dengan seberapa kelemahannya dia ya lebih cenderung saya bakal ambil aja ya untuk entry pertama. Kayak gitu teman-teman ya. Jangan lupa guys tetap layar di share gitu ya. Kita masih ada sejam lagi teman-teman, kalau ada mau nanya silakan tanya ya. Baik terkait metode saya trading ataupun teman-teman yang mau nanya harga wajar sahamnya gimana. Bang tolong cekkan bang ini ya silahkan guys. Nanti kalau sempat kita cek. Bang IHSG kenapa nggak ada arahnya? Iya nggak ada lah bang ya. IHSG itu kan indeks ya. Antar abangnya harus ngerti gini bang. Ada yang namanya indeks. Ini namanya indeks bang ya. Kalau abang ini kan saya tunjukin ya, ini namanya indeks ya. Nih, ini indeks global. Nih, Hang Seng ini indeks global. Nikkei ini indeksnya Jepang. Indeks itu berbeda sama saham ya. Beda sama saham tuh berbeda. Indeks ini gabungan dari semua saham hari itu. Ya, gabungan. Ya. Oke. Gabungan, Bang. Jadi kalau indeks ARA itu sahamnya mau naik berapa persen gitu. Apa semua saham ARA gitu. Ya. Tidak mungkin juga gitu semua saham ARA kayaknya nggak masuk akal gitu. Berapa duit yang masuk kira-kira gitu. Logikanya kan gitu. Berapa duit yang masuk. Kalau
semua sahamnya ARA gitu. Dan itu pun nggak akan bikin IHSG-nya ARA kalau semua saham pun ARA gitu ya. Kalau semua saham ARA, semua saham nih 900 saham, nah terus yang disuspend itu kan akan mempengaruhi kan, nggak akan bisa jadi ARA juga ya. Jadi tidak beda, indeks sama saham itu berbeda. Saham itu tergabung di indeksnya ya. Ya jadi indeks itu terpengaruhi sama ya volatilitas harga sahamnya. Harga wajar TPIA Bang. Harga wajar TPIA. TPIA. Oke, kita masuk ke saham TPIA. Nah, kita perhatikan kalau mau lihat harga wajar, kita harus lihat di mana? Ya, kita harus baca dulu fundamentalnya. Seperti apa fundamentalnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Market cap-nya oke, dia berada di big capitalization, ya, free float di 25%, ya. Di sini P/E ratio oke, masih murah, tapi di sini price to book value agak cukup tinggi ya. Sebenarnya udah lebih dari 1 ya, tapi ya nanti diperhatikan aja. Lanjut kita kemana Bang? Ya kita lihat di sini price to cash flow juga lebih dari 10, ini fitur lebih 10. Secara valuasi masih cukup agak premium ya. Lumayan premium lah, nggak sampai mahal-mahal kali tapi cukup premium. Ya lumayan mahal lah istilahnya. Tapi return on equity-nya menarik ya. Cuman di sini perlu teman-teman perhatikan ya. Debt to equity rasionya itu udah berada di angka 1 ya. Nah ini cukup jadi warning yang cukup perlu teman-teman perhatikan sebagai pertimbangan tambahan. Karena apa? Ya dengan utangnya dia pasti nanti akan fokus kerjanya itu bakal untuk menutupi utangnya. Kenapa? Nanti akan ada short term debt ya atau utang jangka pendek. Nanti ada juga utang jangka panjang. Utang jangka pendeknya saja 8,8 triliun ya. Sedangkan utang jangka panjangnya 81 triliun ya. Total utangnya sekitar 90 triliun. Apakah dia bisa membayar utangnya yang jangka pendek dulu yang 8 triliun? Kita lihat. Di sini free cash flow-nya nggak ada ya, jadi jelas kenapa debt to equity ratio-nya itu ada di 1, ya kenapa free cash flow-nya nggak ada? Untuk bayar utang yang terdekat ini saja dia sedang terseok-seok berat ya, berat secara fundamental. Kenapa? Net income-nya pun cuma 2,4. Kalaupun dia mau bayar utangnya masih belum setengahnya mau dibayar pakai apa ya. Nah, net income-nya bakal habis hanya di sini ya. Jadi operasional perusahaannya akan tertekan. Ya, dia akan kerja lebih keras kayak orang yang ibaratnya, oh hari ini bulan depan ada cicilan. Nah beda orang yang ada cicilan sama nggak ada cicilan tuh beda. Ya, orang yang punya utang dia kalau utangnya tidak bisa dia kontrol dan sebagainya atau lebih besar daripada pendapatannya itu akan berbahaya buat dia. Karena apa? Dia akan ekstra kerja lebih keras untuk apa? Menutupi cicilannya yang di bulan depan dan bulan depan selanjutnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung harga wajarnya, Bang. Di mana harga wajar TPIA ini? Oke, kita pakai rumus yang tadi saya bilang ya. Kita pakai perhitungan Pak Benjamin dan juga perhitungan dari PBV Band. Nah, kita masukkan di sini kode sahamnya TPIA misalnya gitu ya, teman-teman. Nah, harga saham saat ininya berapa? Harga saham saat ini adalah 18,90. Teman-teman perhatikan di situ harga saat ini. Book value per share-nya teman-teman bisa lihat ya. Di sini nampak book value per share-nya di mana. Oke, saya geser dulu ini ke bawah biar teman-teman bisa dapat gambaran. Kok kunci dia? Nggak mau ke bawah deh, guys. Oke, ini saya geser ke bawah ya. Itu teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk book value per share-nya 759. Untuk EPS-nya berapa Bang? 242. Oke. Nah, PBV band rata-ratanya berapa Bang? Price book value band rata-rata. Oke, kita akan kemana? Ya, kita akan ke analisis untuk melihat apa? Melihat PBV band rata-rata ya. Nah, di sini ada PE band, nanti turun ke bawah ada PBV band. Nah, di PBV band ini nampak harganya rata-ratanya di berapa? Teman-teman perhatikan di situ 11,96 ya. 11,96. Oke. Datanya sudah kita masukkan Bang. Oke, kalau sudah data kita masukkan, kita tinggal hitung saja. Harga wajarnya di berapa? Nah, teman-teman perhatikan ya. Harga wajar menurut jadi sahamnya apa? TPIA ya. Nah, menurut Benjamin itu ya, teman-teman perhatikan ya harga wajarnya ada di 2033. Oke. Nah, harga wajar
menurut PBVBand itu di 9 ribuan ya. 9.000. Berarti kalau kalian pakai perhitungan Benjamin sebenarnya ini masih fair value ya, harganya nggak terlalu jauh ya, karena ini udah 1.900-an kan, 1.890. Nah, kalau kalian lebih prefer ke harga PBVBand ya, maka kalian punya potensi kalau dia kembali ke 9.000 ya, bisa ke 9.000, maka kalian punya potensi sekitar 380% ya. Oke, tapi yang mana Bang bakal kita lebih prefer? Nah, kalau saya tadi saya sudah lihat secara fundamental ya, prefer yang mana. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, saya akan prefer kemana teman-teman? Ya, kita akan lihat di case startnya. Di sini saya lebih prefer ke harga yang Benjamin. Kenapa? Karena saya lihat book value-nya saat ini ada di 2,49 ya. Berarti kalau harganya di 2.000 ya masuk akal ya, nggak terlalu jauh ya. Kenapa? Di sini cukup mahal di sini ya. Jadi berarti harga 2.000 itu harga wajarnya ya. Oke, kayak gitu guys kalau saya. Kenapa saya nggak pakai 9.000? Karena terlalu jauh kalau saya pakai harga 9.000 ya. Nih ya, 9.000 dia pernah nyentuh ya. Mungkin saja orang-orang yang sudah ngitung harganya akan jualan gitu. Udah jual harga wajarnya di 9.000 nih. Ya dia udah jualan nih. Take profit aja, dan 10.000 nyentuh kok ya, take profit aja lah kita ya. Mungkin mereka udah take profit gitu. Take profit, take profit, take profit. Akhirnya sekarang dia terjun bebas ya. Nah, orang-orang ini akan nunggu lagi di bawah gitu ya. Yang ngambil di harga berapa nih? Contoh 1.300-an ya guys. Ya, yang ambil di harga 1.300-an kemarin, wah ini udah kenyang banget dia ya. Ya udah kenyang, ini karena udah naik berapa itu ya. Ini set way lama malah ini ya. Setelah dapat dari harga bottom 1.300. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat data seperti ini, ya jangan langsung ambil action gitu. Jadi ini hanya sebagai gambaran. Ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Ya, dia pernah menyentuh harga 9.000 kalau secara PBVBand. Benar. Karena data secara datanya dia pernah menyentuh harga 10.000. Ya, jadi benar kalau memang dia memang harga wajarnya di sekitaran situ. Oke. Nah, tapi saat ini yang terjadi dengan fakta yang ada, harga terdekatnya adalah 2.000. Nah, itu lebih masuk akal, make sense ya dengan kondisi fundamental saat ini. Kalau dia dengan kondisi fundamental sekarang harga 9.000, saya kurang make sense. Ya, kurang make sense gitu aja. Ya. Kayak gitu teman-teman gambarannya. Kalau telekomunikasi MTEL sama tower bedanya apa Bang? Kalau saya MTEL sama tower ya, itu lebih ke bisnisnya mungkin ya, bisnis di tower itu ya. Kalau tower lebih sehat menurut saya. All in sama Pak PP ya. Silakan ya. Saya bukan financial advisor ya. Harga wajar ESA Bang. ESA kalau nggak salah 550 aku masih ada. Kayaknya ESA pernah kita hitung ya di 550 ya harga wajarnya. Harganya 550 Bang ESA ya. Kayaknya pernah dihitung soalnya udah ada yang, karena kita live dari tanggal berapa ya? Dari 2 minggu yang lalu juga udah bahas ESA ya. ESA kan ya sekitar 550 ya kalau nggak salah ya. Jadi sekarang ya bisa dilihat over value ya kalau mau ambil pun. Ya harga fair-nya lah ya, harga sekarang harga fair-nya lah kira-kira gitu. Kalau nggak salah berarti benar. Coba cek di DSNG Bang. DSNG teman-teman kayaknya kita pernah hitung ya harga wajarnya di berapa ya. Langsung yang ngeri. Coba cek KPIG Bang. DSNG ya teman-teman. DSNG kalau nggak salah harga wajarnya di bawah 1.100 ya. Lupa saya guys. Karena pernah hitung nih 1.100 ya. Kalau nggak salah di bawah 1.100. Nah ya berarti benar. Ya. Nah DSNG saat ini sideways panjang ya. Di harga 1.000 ya, area sideways lah ini. Ini jelas area sideways ya. Ini area yang panjang ya kalau kalian lihat tadi. Ya mungkin DSNG cukup menarik ya kalau kalian mau. Cuman kalian perlu perhatikan di sini ya fundamentalnya aja. Mungkin ya kalian perlu analisa ulang ya. Kalau secara fundamental ini ya masih cukup menarik ya. Ya anggap saja dia ke PBV3 ya. PBV3 saja udah cukup cuan itu kalian ya. Kalau dia ke PBV3 ya. Kira-kira gitu. Ya. Nah, karena kalau sekarang tuh sebenarnya harga-harga wajarnya gitu ya. Oke, untuk secara fundamental menarik ya. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa di ini ya di DSNG ya. Cukup sehat ya. Oke, cukup sehat. Oke. Dan income-nya bagus gitu kan. Coba cek KPIG Bang.
Tuh yang masih ingat guys harga wajarnya, ingat saya di bawah 1.100 Bang kalau DSN gini ya. Saya ingatnya KPIG. Kepik. KOI pula. Oke, KPIG ya. Nah, untuk teman-teman perhatikan di sini ya kalau secara teknikal memang potensi swing ya, potensi swingnya ada. Ya potensi swing ada, kita lihat jangka panjang ya cukup menarik juga ya. Tapi tentunya ini tidak cukup ya, tidak cukup hanya dari teknikal. Saya akan lihat dari fundamental juga. Secara fundamental pendapatannya dari Q1 sebelumnya, tahun sebelumnya itu memang naik hampir 2 kali lipat ya. Tapi di sini teman-teman perlu perhatikan cukup banyak PR yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, market cap-nya masih di small cap, free float-nya sudah lebih dari 50%. Sebenarnya kalau saya sendiri di rule saya itu jelas kalau di atas 50% jelas saya tidak akan masuk di saham seperti ini. Ya jelas jelas ini jelas kalau saya tidak akan masuk. Ya kenapa? Karena kan teman-teman bisa lihat di sini ya, saya tidak akan masuk ketika free float-nya di atas 50%. Karena itu jelas 50% ke atas akan saya hindari ya. Saya nggak akan meresikokan uang saya di saham-saham seperti ini ya. Jadi untuk yang nanya ya silakan dipertimbangkan ya. Silakan dipertimbangkan. Apakah akan tetap masuk di sini atau enggak? Itu kembali ke kalian ya. Kayak gitu. Oke, untuk kepik kira-kira gitu ya. Karena secara fundamental ya kita udah lihat di sini free float yang jadi PR besar. Saya tidak akan nyampaikan ngomong walaupun teknikalnya seperti ini saya tidak akan menyarankan kalian di sini. Karena apa? Potensinya bisa ke 50 Bas. Ya, bahaya. Ya bahaya sekali ya. Kalian apakah mau meresikukan uang kalian di sini? Ya silakan, itu kembali kalian. Disclaimer lagi, ini bukan ajakan jual ataupun beli saham kalian. BNI Bang, Pak PP akan masuk MSCI. Ya kalau dia mau masuk MSCI kalian fokusnya ke sana, Bank Financial Freedom, ya silakan ya. Tapi kalau lihat dari nama Abang nih Financial Freedom tapi janganlah saham-saham yang sifatnya konglomerasi gitu ya. Kalau Financial Freedom pasti saham-sahamnya yang dividen lah ya. Jelas ya, namanya Financial Freedom kan. Ngapain meresikokan uang di saham-saham yang memberikan keuntungan yang beresiko gitu ya. Kalau Financial Freedom ya cari dividen yang gede gitu Bang ya. Karena kan Abang juga ini financial freedom gitu ya. BNI Bang. Sektor menarik ya komoditi ya, minyak lah guys ya. Kalian kan udah tahu hari ini perang ya, jelas lagi Selat Hormuz kekunci, otomatis siapa yang ditarget? Ya pasti yang ditarget adalah kenaikan harga minyak ya. Jelas ya. Jelas targetnya adalah harga minyak mau dinaikkan lagi guys. Ya itu udah jelas ya. Jelas guys. Nah, sektor apa yang dapat efeknya berikutnya? Kalau harga minyaknya sampai harga yang tidak mampu dibeli atau terlalu mahal, maka sektor energi lain akan kena imbasnya. Contoh, saham-saham batu bara ya yang harganya saat ini mungkin masih murah gitu ya. Karena kalau analisa saya batu bara itu bisa tembus di harga mungkin $300 per tonnya mungkin ya. Ya karena ini juga dekat mau winter juga ya. Kalau misalnya minyaknya terlalu mahal, maka negara-negara di Eropa akan berbondong-bondong pindah ke energi lagi yang lebih murah seperti batu bara gitu guys ya. Nah otomatis harga batu bara nanti akan ya juga kena efek gitu ya. Karena harga minyak nggak mampu dibeli ya, belilah energi yang lain ya. Seperti apa tadi ya, kemungkinan batu bara lagi gitu ya sebagai energi penopang ya. Walaupun belum bisa maksimal energi hijau ya otomatis ya pastinya pilihannya ya jelas batu bara teman-teman. Ya itu secara analisa saya ya, kalian tinggal analisa sendiri. Coba cek KPIG Bang. Oke, kita coba cek KPIG tadi sudah ya. BNI Bang, BNI. Oke, kita coba BNI guys. Ini saham-saham Big Bang ya. Teman-teman perhatikan saham-saham Big Bang. Untuk saat ini ya saham-saham Big Bang cukup menarik karena ya suku bunganya naik gitu ya. Ya harapan kalian pasti ya Big Bang-nya all time high ya. Untuk potensi all time high kemungkinan besar bisa gitu ya. Ya selama suku bunganya nggak diturunkan ya, harusnya bisa. Ya kalau dari ininya harusnya bisa. Oke, kayak gitu. Tadi sektor menarik sudah saya sebutkan ya untuk the Bank the One ya. BRMS gimana Bang? Untuk BNI ya cukup menarik ya, secara fundamental ya nggak usah ditanya lagi lah ya, cukup sehat ya, PBV masih di bawah 1, apalagi yang mau kalian
ini kan pertanyakan terkait fundamentalnya kan. Market cap, big cap, ya udah jelas ya. Kalian hanya perlu cari harga yang menurut kalian oke gitu ya. Kalian mau di harga mana itu tergantung kalian ya. Carilah harga yang bagus ya, yang untuk entry-nya. Kalau kalian di saham-saham seperti ini ya mungkin kalian jangan cari gain. Ya mungkin jadikan portofolio untuk apa namanya? Lebih ke dividen lah ya, dividen. Ya, jelas itu. Oke, kira-kira gitu. Cipung mau bikin Cipung Land. Waduh, hiburan ya. Ya, silakan ya beli run saja kalau memang ini mentalnya kuat. BRMS Dewa masih lanjut apa enggak ya? Dewa kayaknya agak berat Bang ya. Nanti kita lihat aja nih kalau kondisinya kayak gini, apakah Dewa akan menarik ya. Secara teknikal masih ada potensi ya. Secara teknikal masih ada potensi karena apa? Ini kayaknya bakal nguji resisten 382 lagi ya. Bedanya saya sudah keluar ya teman-teman. Saya sudah keluar udah di tinggal satu lot ya. Jadi saya hanya nunggu koreksi aja lagi ya untuk Dewa ya. Untuk Dewa kayak gitu. Ya kalau secara fundamental teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Free flow-nya udah ramai ya. Ya. Nah, makanya ini agak hati-hati karena kemarin saya ngambil kalau nggak masih di 42 ya, 42 apa 43% guys. Sekarang udah 49. Berarti di sini retail udah berbondong-bondong masuk ya. Akan nampak di sini sebenarnya. Kalau kalian lihat di profile ya. Di profile tuh nanti nampak guys ya. Jumlah pemegang sahamnya nambah guys ya. Tuh, nambah udah 200.000 orang ya. 200 ribuan orang sudah di Dewa sekarang ya. Wajar free float-nya naik drastis ya karena nambah 4 ribuan guys ya. Kayak gitu guys. Ya jadi ya cukup hati-hati aja lah ya untuk Dewa ya. Mending nunggu koreksi lagi nanti kalau udah sepi lagi free float-nya ya mungkin baru saya masuk. Bumi batubara kan Bang? Iya. Si Donald teh ada baik gebrakannya lagi nunggu turun jadinya gatel pengen beli HK. Coba cek BTPS Bang. Nggak usah kalau Pak Trump itu memang kayak gitu guys ya. Karena dia lagi pemangku kebijakan ya dia bebas mau ngapain aja kan. Untuk cari cuan dengan cara kebijakannya gitu ya. BTPS. Ya. Ini saham bank ya, BTPS Bank. Ya, lihat ini ada support di sini 855 ya. Ini 855 support ya. Ini udah ke sekitar naik sekitar hampir 20% harusnya. Ya, perkiraan 12-15% guys. Ya. Oke, udah naik segitu lah harusnya. Ini kan ya sekitar 15% lah ya. Ada lah 15-13% guys naik ya untuk BTPS ya. Tentunya ya karena apa ya? Karena suku bunganya juga naik. Jadi ya saham-saham bank itu pasti nguat lah ya. Untuk fundamental ya secara keseluruhan overall masih menarik ya. Bagus ya, sehat juga ini perusahaan dan market cap-nya juga masih kecil sebenarnya. Kalau ini masuk kategori kecil bagi saya. Oke. Ya untuk BTPS kayak gitu, tapi untuk swing ya jelas ini kurang menarik bagi saya. Ya kalau untuk swing jelas kurang menarik ya. Karena apa? Ya tidak di area yang ideal untuk di swing gitu. Ya area yang kurang ideal. Kayak kira-kira gitu ya gambaran untuk BTPS Bang. Untuk selebihnya fundamentalnya oke ya. Dividen bagus ya 8% ya. Menarik gitu. Yang lain nggak ada masalah ya. Utang nggak ada. Udah enak kali ya. Aman gitu ya. Ya return on equity-nya masih cukup lah ya. Ya cukup efisien ya di 11% ya. Berarti kebijakannya oke lah si perusahaan ini. Gebrakan bagi hampir semuanya sahamnya reisu ya kalau udah naik kayak gini. Ya gini ya. Kalau Bang Lot bagi saran saya jangan diikutin lah reisu ya. Saya nggak prefer kalian ikutin reisunya. Ya kayak gitu aja. Bang masih follow AK atau ada smart yang lain? Saya masih follow AK ya. Saya masih follow AK. Ya walaupun dibilang AK scalping lah, AK ini terserah aja lah. Itu biarkan aja orang-orang itu biar berbicara itu karena analisa mereka ya nggak mungkin pula kan. Tapi ya tetap saya akan follow AK gitu ya.
Koin Bang. Yang ini kalau saya hitung harga wajar nih, hitung sendiri aja guys ya. Tadi kan sudah saya kasih ya. Yang nanya-nanya webnya silakan kalian cek aja di bio ya. Yang udah malas ngitung manual ya, pengennya pakai kalkulator aja Bang ya, itu lain cerita ya, silakan aja. Du 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 du. Untuk koin saat ini secara teknikal Kak, ini posisinya Kak Cihu ya, perhatikan. Kalau saya swing itu masuk ya, masuk untuk area swing. Karena apa? Ini area supportnya 590 ya, mungkin bisa nunggu di area-area sekitar sini nanti kalau misalnya besok correction ya. Tapi tentunya ini tidak cukup ya, tentunya tidak cukup kalau hanya melihat teknikal ya. Perhatikan juga misalnya di sini ya fundamentalnya seperti apa. Nah, pendapatannya minus ya, pendapatannya minus Q1, market cap-nya cukup masih yang kecil lah hitungannya small cap ya. Free float-nya udah 43% ya, ini terlalu ramai dan secara valuasi juga Kakak bisa lihat ya, P/E rasionya itu 353. Ini cukup menandakan bahwasanya, koin itu dengan harga 665 itu masih kemahalan ya, premium sekali ya. Ya jadi kalau premium ya jangan masuk dulu gitu. Saran saya ya, saran saya meskipun secara teknikal oke, ya jangan sampai nanti terjebak gara-gara teknikal gitu ya. Tahu-tahunya makin turun gitu kan. Karena ya kondisinya jelas ya secara teknikal itu downtrend. Ya kita tahu itu downtrend. Price to book value juga nampak ya mahal ini ya. Jadi ya mending dijauhi dulu lah ya untuk saham-saham kayak gini ya. Mending dijauhi dulu lah. Ya, lebih aman kan kalau dijauhi ya. Cari saham lain aja. Kira-kira gitu Kak Ciho ya untuk gambarnya sedikit. Masih bingung Bang, akad tuh 1 bulan beli banyak, pas turun jual dikit, tahu-tahu borong lagi. Ya biasa ya Bang ya sebenarnya kayak gitu. Contoh gini, saya pakai XL. Saya misalnya tadi beli sedikit ya, otomatis data saya masuk ya, data saya masuk. Jadi bertambah dengan kawan-kawan yang membeli dengan XL ya, di saham yang sama dengan saya tadi. Oke, kayak gitu. Nah besok apakah ada yang jual? Saya nggak tahu. Mungkin aja ada yang jual si saham yang saya beli tadi, ya. Jadi itu yang hal yang wajar, ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang kita follow itu tadi, ya. Apakah dia sama-sama keluar dengan yang tadi atau dia masih hold, kita nggak tahu, ya. Karena mereka belanja juga nggak, ya ada yang tiap hari, ada yang nggak belanja gitu. Ada hari ini mungkin dia karena pertimbangan khusus dia beli, ya. Terus, besok nggak beli, kayak gitu, ya. Kayak gitu Bang ya. Jadi itu hal yang wajar sebenarnya. Makanya akumulasi itu susah terdeteksi sama retail, karena memang cara smart money itu berbeda sama retail. Retail itu suka belinya kalau sudah hijau, sudah di pucuk ya, udah naik ya, hype kayak gini, ISG nih, nah besok ramai itu. Ya, atau kayak tadi mereka ramai, masuk, apa, karena apa, ya udah ke-trigger gitu masuk BNBR nih ya. Nah, besok tiba-tiba correction ini merah semua, ya wassalam gitu kan, tinggal nunggu aja nyangkutnya gitu ya, kayak gitu. Nah, kayak BP nih naik lagi, besok nanya, "Bang BP gimana?" Ya gitu kan. Nah, kalau secara teknikal ya silakan gitu, tapi secara fundamental apakah menarik gitu, ya silakan gitu. Itu pilihannya nanti pada ngeluh semua nih, tiba-tiba dia pindah ke contoh yang kemarin nanya Bapak, nanya jadi ini nanya Rans nih ya, karena sudah berebut-rebut Rans tahu-tahu turun ya. Mau ngomong apa? Ya, oke. Nah, oke, walaupun kemarin lotnya banyak Bang, masih banyak yang ngantri ya, mereka pertimbangkan juga lah, itu waktu turun 10% ya. Nih yang nanya Bapak kemarin ya, sekarang mau apa, minus 14% ya, yang udah nyangkut di pucuk-pucuk ini ya. Nah, nih udah minus berapa nih kalau dia beli di sini ya. Apakah itu dipertimbangkan sama mereka? Enggak ya. Mereka cuma pede kalau ini bakal naik terus gitu ya, kayak gitu. Ya, kenapa? Penopangnya nggak ada saham-saham kayak gini teman-teman ya. Kalau secara fundamental apa yang penopangnya? Ya nggak ada, secara fundamental mau nopang orang mau nginvest pun dalam jumlah besar di sini, mikir ya, mikir ratusan kali ya, mikir ratusan kali. Mau invest di sini ngapain ya, nyimpan duit di sini buat apa? Apa yang didapat? Coba kalian pikirkan. Kalian beli di sini apa yang kalian dapat coba ya. Oke, kayak gitu. Gambarnya kayak gitu ya. Jadi ya
selamat buat teman-teman yang sudah membeli saham-saham ini gitu kan. Terima kasih banyak lah kalian ya. Jadi pembeli cuci piring gitu kan. Oke. Saya biasa tidur jam 3, kadang jam 2 saya tidur Bang Afik ya. Jadi besok ya tetap kerja ya kerja aja gitu. Nggak ada pengaruh ya. Jangan sampai terganggu lah. Kalau terganggu ya kasihan juga gitu kan. Kasihan orang yang butuh pelayanan. Ya, nah ini makanya ini sampai jam 1 aja saya batasi ya. Saya batasi sampai jam 1 paling saya off. Berarti Inet gimana Bang? Inet ini udah habis sebenarnya guys ya. Kalian mau ngapain lagi? Karena kalian cuma ngejar kemarin isu ya. Kalau saya kurang ya Inet saat ini. Nah, kayaknya saya nggak ngincar lah sama-sama ini. Tapi kalau kalian lihat ya, ini dalam fase downtrend, akumulasi panjang nih, ini akumulasi panjang ya, jelas nih akumulasi panjang, akumulasi ya. Nah, berapa lama tuh akumulasi? Ya dari tanggal berapa nih? Udah sebulanan lah ya. Sekarang tanggal berapa? 14, berarti udah sebulanan akumulasi nih, sideways panjang ya, sideways panjang. Nah, kita lihat aja apakah speknya akan naik. Kalau untuk secara fundamental ya saya belum menarik ya. Karena kalian bisa lihat di situ ya. Performanya masih underperform menurut saya ya, masih underperform. Ini terlalu premium harganya. Di harga 200 ini harga premium guys ya. Kalian kalau nggak ini ya hitung aja harga wajarnya di berapa gitu. Nanti kalian hitung aja, ini udah saya kasih rumus-rumusnya tadi kan. Oke. Info harga mesin algoritma AK. Nggak tahu Bang ya. Nggak tahu tuh. Nggak tahu saya kalau itu tuh. Ada ya kayak gitu ya mesin algoritmanya. PTBA Bang, apa ya yang kurang? Ya untuk ini kira-kira gambarnya kayak gitu ya. Oke, saat ini ya jelas kurang menarik bagi saya. Walaupun secara teknikal kalian bisa lihat di sini ya. Kalau secara teknikal oke, tapi kalau untuk saya tidak akan saya masuk guys ya. Terlalu beresiko lah. Ya. PTBA Bang, PTBA gitu kan. Nah, teman perhatikan sendiri ya. PTBA baru aja mantul dari support 2270 ya. Nah, nih ya kenapa nih kemarin kita pernah bahas PTBA supportnya 2260 nih terendahnya ya. Tanggal berapa? Desember, 6 bulan yang lalu ya. Sekarang dia menyentuh lagi support 6 bulan yang lalu ya. Nah, kenapa mantul ya? Mungkin rame lagi orang menunggu di area situ. Jadi buyer banyak lagi di situ. Sellernya nggak mampu lagi. Akhirnya apa? Terjadilah pembalikan arah lagi. Ya kita lihat apakah pembalikan arah ini kuat atau enggak ya. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena dia bakal nguji resisten ini nih di 2500. Kita lihat aja apakah 2500 menjadi resisten kuat. Kalau dia kuat ya maka akan jadi pantulan kembali ke bawah. Kira-kira gitu. Oke, untuk PTBA. Nah, secara fundamentalnya gimana? Secara fundamental teman-teman market cap-nya itu di 27 triliun. Ya ini cukup ya di middle cap lah kalau saya nggambarkannya. Free float-nya aman, secara fundamental masih sehat, oke ya. Ya. Oke, ini masih nampak ya fundamental PE-nya masih kecil ya kan. Price to book value masih di area 1 ya, masih oke worth gitu ya. Price to cash flow juga masih di bawah 10, EBITDA di bawah 10. Jadi ya secara fundamental masih oke gitu ya. Bang Ran PSAB. PSAB ini hidden game sebenarnya. Kalau menurut saya PSAB ini hidden game. Tapi sekali lagi ini analisa saya ya, disclaimer lagi ya. Disclaimer lagi. Karena dulu saya berkali-kali nganalisa si PSAB ini ya. Kenapa saya bilang menarik? Pertama di sini termasuk hidden game karena kondisinya sama persis saat saya dapat bagger di BRPT. Kalau saya analisa PSAB ini tiba-tiba dapat net income yang luar biasa besar dan dia bagi dividen dengan yield yang cukup besar ya. Yield-nya hampir 25%. Oke. Itu yang jadi hidden game-nya ya. Ini market belum merespon nih ya, orang-orang belum merespon. Kenapa orang-orang belum merespon Bang? Karena mereka belum melihat fundamental seperti apa. Atau investor-investor besar belum melihat performa ini ya. Jadi belum banyak yang melihat ya. Mungkin nanti ketika Q2 lebih besar dari Q2 tahun 2025 baru mungkin PSAB akan mengalami pergerakannya ya. Karena
saya sendiri menargetkan PSAB ini bisa nyentuh di 1.000. Kalian pernah dengar saya ngomong di Desember ya, bisa ke 1.000 ya, bisa ke 1.000. Kenapa? Di sektor yang sama, hanya dia yang harganya masih di 400-an ya. Sedangkan kayak Archie sudah terbang, Harta sudah terbang gitu ya, Antam sudah di 2.000-an ya. Nah, dia ini harusnya di harga 1.000-an ya. Nah, yang jadi PR-nya apa? Untuk dia ke situ berat. Kenapa? Di sini kalian bisa lihat free float-nya masih di bawah 15%. Itu aja. Oke, itu aja yang masih jadi PR-nya. Sisanya fundamentalnya kalian bisa lihat sendiri ya, masih cukup-cukup menarik ya. Oke, anggap saja dia ke PBV-nya bisa ketiga lah. Berarti kalau 400 harga sekarang, kali saja 3 itu udah 1.200 ya. Berarti kalau dia ke PBV 3 otomatis ya dia harga 1.200-an ya. Berarti masuk nggak? Ya masuk kalau saya, bisa dia ke sana. Tapi kapan ya saya nggak tahu. Oke, kayak gitu aja gambarannya. Karena ini hidden game menurut saya. Ya, kalau kalian mau mampu hold sekitar 8, 6 bulan atau ya mungkin sampai tahun depan, ya kalian punya potensi bisa beggar lah di sini. Kalau menurut saya ya, ini tentunya disclaimer, bukan ajakan jual ataupun beli saham ini ya. Kalian harus analisa lagi. Abang ada info ujuk-ujuk PSAB naik gede. Ya karena kan saya bukan ada info ya, saya nggak tahu info yang kayak gitu, saya nggak berkaca ke situ karena ya kalaupun kalian tahu info ya cukup di kalian aja, nggak perlu disebar-sebar gitu kan. Nah, oke. Oke. Bang, Rans bisa naik nggak? Rans, aduh. Ini saham baru IPO Bang, ya. Potensi untuk bisa naik kalian bisa lihat di sini ya. Apakah kuat naik atau turun? Berat ya. Kalau saya lihat berat. Ya, karena apa? Fear retailnya udah tinggi. Ya, fear retailnya udah tinggi. Ya, kalaupun besok naik, ya ditambah lagi kondisinya kayak gini, ya pasti berat ya. Berat untuk naik. Ya berat. Karena kalau habis IPO udah nampak, ya untungnya dia nggak ARB aja nih kan. Kan untungnya nggak ARB aja. Jadi ya semoga aja besok nggak ARB guys. Kalau besok ARB ya kalian ya sabar-sabar aja gitu kan. Mau diapain gitu kan, mau ngomong apa gitu kan, kira-kira gitu. Apalagi nih, abang ada info. Bang, bisa bang. Bisa apa tuh? PSAB Q1 jual tambang itu bang, tapi anehnya bagi dividen besar dia bang. Iya, itu tadi yang saya bilang ya, ini hidden game ya. Kalian nggak bisa berkaca cuma dari satu analisa saja. Kan analisa dari sektor-sektor lainnya. Ya kenapa bisa dapat Q1 sampai sebesar itu? Itu kan jadi pertanyaan. Yang pertama, ya jelas tadi. Karena dia bisa jadi ya itu tadi jual tambang. Ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kan analisa bisnis namanya. Nah, itu tadi. Itu ya maksudnya kemana ya? Fundamental pastinya teman-teman. Ya, pastinya itu ke fundamental ya. Kayak gitu. Padi naik nggak besok bang? Waduh, jangan tanya besok, saya nggak tahu ya. Kalau ditanya kayak gitu, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Abang juga harus analisa. Karena kalau yang ditanya kayak gitu nggak bisa ada yang tahu bang. Itu nggak ada yang tahu besok ya. Oke, jangan tanya seperti itu. Pertanyaan seperti itu tuh nggak bisa dijawab. Ya, sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ya, pertanyaan kayak gitu sulit dijawab. Oke, sulit menjawab pertanyaan seperti itu. Ya kalau dilihat dari sini ya kemungkinan paling sideways aja besok. Ya kalau market merah besok kemungkinan ini jelas turun ya. Karena dia udah di atasnya, resistennya berarti berapa? 172. Ya, bisa jadi dia besok nguji 72 dulu. Ya. Kayak gitu, Bang. Ya, kalau untuk ditanya besok naik apa enggak saya nggak tahu ya. Gak ada yang bisa tahu itu tuh, hebat betul tuh. Terlalu hebat kalau bisa tahu tuh. Kecuali dia memang pengendalinya. Bang, analisa pakai indikator apa? Analisa apa nih? Teknikal atau fundamental? Kalau teknikal saya sekarang cuma lihat support resisten aja bang. Ya saya udah
nggak pakai lagi EMA, udah nggak pakai lagi tuh teknikal yang itu tuh saya nggak pakai lagi ya. Atau baca candlestick kayak gini ya, baca candlestick, bullish engulfing, bearish engulfing ya kayak gini ya. Contoh, ini teman-teman bisa lihat di sini ada bullish engulfing, di sini juga ada bullish engulfing yang cukup kuat ya. Ya, ya kalau secara teknikalnya ini gambarnya apa? Ini double bottom ya. Double bottom ini bisa jadi indikator apa? Indikator harga akan naik, yaitu secara teorinya ya. Tapi saya udah nggak pakai yang gini-gini lagi ya, ini hanya gambaran aja ya untuk teman-teman yang suka teknikal ya. Ini nampak kali ya, ini jelas bullish engulfing ya, cukup kuat ya. Berarti kalau misalnya ini mantul ya kan, ini resisten ya, ini mantul resisten, turun lagi ke bawah, dia akan uji lagi resisten yang ini. Kalau resisten ini kuat sebagai bullish engulfingnya, maka ini akan naik lagi ya ketika dia menyentuh di harga segini ya, di harga area sini ya. Candle merah ini terutama ya, kalau kalian lihat candle merah ini ya, tuh low-nya berapa, high-nya berapa ya, berarti area 60 sampai 54 ya, kira-kira gitu. Oke. Bang, udah nggak ada nyalahin pemerintah ISG hijau mah, tapi nggak ada yang muji ya. Nggak usah diurusin bang yang kayak gitu ya. Mereka tuh emang kayak gitu ya, retail tuh biasa kayak gitu. Ya kalau saya udah bosan ngadepinnya. Jadi ya mau mereka nyalahin juga, uang-uang mereka juga nggak ada peduli, bagus ya. Ya kalau mereka minus saya senang gitu ya. Kalau mereka minus ya saya senang ya, supaya jadi pelajaran buat mereka gitu ya. Semakin mereka nyala-nyalahin ya semakin menderita lah mereka di situ ya. Oke. Itu aja bang, nggak usah dipikir itu di luar kontrol kita, orang mau ngapain tentang ESG ya gitu. Kalau mereka orang sehat, ya contoh nih, mereka tuh orang sehat, orang benar. Kalau mereka tahu kebijakan pemerintah tuh kayak gitu, harusnya 4 tahun ke depan itu mereka jangan masuk ESG dulu. Tapi karena mereka tahu ESG itu bisa menghasilkan cuan buat mereka, makanya mereka masih di situ ya. Makanya mereka masih di dalam ya. Kalau mereka cerdas nih, cerdas, otaknya cerdas ya, otaknya cerdas, pikirannya jalan, ya kalau mereka tahu kebijakan pemerintah kayak gitu, pemerintah tuh nggak benar kebijakannya, ngapain masih di ESG? Toh banyak indeks lain tuh ada, ya bisa ke saham US, bisa ETF dan sebagainya. Tapi kenapa mereka nggak mau? Ya karena mereka di sini tuh bukan mau cari investasi, mereka mau berjudai saham, ya. Mereka mau berjudai saham karena judai Zeus nggak cuan lagi gitu kan. Paling gitu, ya. Udah jelas lah ya. Makanya mental mereka ya mental-mentalnya kayak gitu ya. Kalau mereka salah entry ya mereka salahkan ISG, salahkan pemerintah ya. Biasa itu. Nggak heran. Penyakit namanya juga penyakit, guys. Bumi udah mulai grow bang, alhamdulillah ya kalau grow. Teknikal, saya teknikal cuma support resisten bang, segelintir cerita ya. Kalau sesuai analisa yang diajarkan abang, Demas masuk kriteria. Iya kalau Demas tadi kayaknya nggak ada di screening ya. Di screening nggak ada kayaknya. Ya, ya Demas ini saham dividen ya. Ya ini supportnya oke, tapi kalau untuk swing ini lambat ya. Saya kasih tahu berkali-kali kalau untuk swing ini saham lambat banget ya. Karena ini memang saham untuk dividen investing ya, lebih ke dividen investing. Cara nentuin support resisten itu gimana bang? Tolong contohkan emitennya. Ini nih contohnya emitennya, ini contoh ya. Ini support nih bang ya. Harga di bawah nih harga nih. Ini kalau abang ikut jangka panjang, range panjangnya 133 inilah yang saya sebut support. Ini saya sebut support ya. Ini area yang ini nih saya sebut support juga ya. Nih area yang ini saya sebut support. Ini support ya. Ini support. Resistannya mana bang? Nah ini resisten ya. Ini area resisten, ini area support. Kenapa support ya? Karena lihat nih, 135 pernah jadi support, di 135 dia kembali memantul ya, mantul lagi nih. Nah, ini area support. Sekarang harga berada di mana? 137. Berarti akan nguji nih arahnya agak ke bawah, berarti dia akan nguji lagi support dulu sini ya, support 135 ya. Kalau ini tidak jebol ya, kalau ini nggak jebol ya berarti dia akan uji lagi ke atas ya. Harga tuh kan gitu-gitu aja ya. Itu kalau saya lihat support tuh kayak gitu doang ya. Kalau nggak pakai 3 bulan saya pakai 1 tahun ya. Nih kalau 1 tahun support terjauhnya di mana? Support terjauh jelas nih 128 ya. 128 area yang menarik lagi untuk entry ya, kayak gitu. Oke bang ya, kira-kira kayak gitu aja. Kalau saya udah cuma pakai support resisten, saya nggak lihat lagi nih candle-candelan ini, nggak lagi, udah habis ya. Saya pakainya support resisten aja cukup ya. Saya support resisten. Nah biasanya saya
kayak gitu, ya. Oke, kayak gitu Bang ya, gambarannya kayak gitulah kira-kira. Ya. Tapi apakah ada orang yang teknikalnya pakai candle dengan masih banyak ya, karena tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri ya banyak orang yang masih pakai itu karena ya itu cara orang yang sama kayak kita bawa motor ada yang ngebut, ada yang pelan, ada yang laju, ada yang lambat gitu, ada yang sen kiri belok kanan, ada yang belok kanan sen kiri gitu, ya. Itu hanya cara, ya. Yang penting tujuannya apa? Sampai ke tujuan, mau dia dengan kecepatan 60 sampai ke tujuan, mau dia dengan kecepatan 70 sampai gitu. Yang penting apa? Tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain, ya. Contoh membahayakan orang lainnya apa? Dia pakai kecepatan 70, nyalip, membuat orang lain, bisa jatuh dan sebagainya. Itu tak boleh, ya. Kalau di saham tuh seperti apa? Dia tebak, habis itu nyangkut, nyalain pemerintah. Nah, itu yang tidak boleh, guys, ya. Itu namanya dia tadi bisa ngebut tapi membahayakan orang, kayak gitu kan. Nah, bisa entry tapi nyalahin orang kalau merah, ya itu ya salah satunya tadi, ya. Nah, makanya tadi banyak cara kan bawa motor. Ada yang dia caranya santai gitu kan, gitu kan. Ada yang bawa 20 yang penting sampai katanya. Ya, kayak gitu aja, sama aja ya, mau di market, mau di dunia nyata sama. Cara lihat saham untuk swing cepat seperti Abang, seperti apa Bang? Ya cara ya kayak gini ya, paling saya screening ya. Nih contoh ya, nih screening ya. Setiap hari ya gini-gini aja kerja saya guys ya. Setiap hari ini aja kalau saya mau entry besok ya, pasti saya gini aja nih kerja saya tuh. Lah nih, ini saham-sahamnya nih ya dari gudang garam nih GGRM Auto ya, akan saya cek ya. Contoh saya cek Ali nih ya. Ya tinggal lihat ya, apakah supportnya oke. Nah nih, kalau menarik menurut ya saya lihat fundamentalnya, ya. Kan ada rules-nya nih, rules-nya ada tuh, ya Abang tinggal screenshot aja, ya trading plan saya jelas, ya. Trading plan saya jelas, ya. Kalau ini saya jelas trading plan untuk teman-teman yang pemula, yang mungkin belum punya trading plan, apa itu trading plan aja nggak tahu Bang saya Bang, ya. Nah itu, ya. Nah, saya cari, trading plan yang paling aman lah buat pemula gitu ya, buat pemula aman gitu ya. Karena kebanyakan orang mungkin bikin kelas nggak mempertimbangkan nih orang psikologinya beda-beda. Ada yang orang lihat 5% minus itu biasa. Ada yang lihat 1% udah kayak orang kebakaran jenggot. Ya, ada yang baru lihat 0,76% itu udah kayak bumi terbelah dua. Ada, ya ada. Ya, ini itu psikologi orang beda-beda. Makanya saya cari trading plan yang paling aman lah, ya paling aman lah buat saya. Makanya tadi saya bilang market cap kecil hindari, ya market cap di bawah 1T hindari, ya oke kayak gitu guys ya. Rules-nya tetap seperti ini guys. Dari dulu saya rules-nya seperti ini ya. Nggak pernah saya rubah-rubah gitu ya. Paling ya valuasinya aja karena screening kan. Ya karena screening tentunya harus melihat kondisi market ya. Jadi bagusnya tarik 3 bulan ke belakang Bang. Gini Bang ya, teman-teman selalu salah paham gitu ya, karena teman-teman tuh sibuk nyari cara itu apakah yang paling baku atau benar, gitu doang. Itu aja masalahnya tuh, masalahnya itu di situ. Kalau contoh gini, kalian mau pakai yang segini, ya nggak ada masalah, ya. Kalian mau pakai yang 3 tahun, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Nah ini cara saya, berkali-kali saya bilang, saya pakai yang kalau saya nggak nemu support di 3 bulan, saya cari support terjauhnya. Nah kayak gitu guys, ya kayak gitu aja, ya. Kalau saya nggak nemu support di 3 bulan, saya cari di support di time 1 tahunnya. Ya apakah ada? Kalau nggak ada ya berarti nggak menarik untuk ya contoh Ali nih ya. Nih, ini 6.300 sekarang ya memang masih di area support nih, area sideway ya, menurut saya area sideway. Ya lebih bagus saya nunggu dia ke 5.800 lagi, ya. Oke, ditambah apa? Config-nya jelas. Tadi kita lihat di sini, ya. Di global harga CPO-nya drop 1%, ya. Berarti ya agak sulit dia. Mending saya nunggu di support-nya. Kayak gitu teman-teman, ya. Kayak gitu tadi ya. Gambarnya kayak gitu. Makanya ketika screening ya kayak gitu aja kerja saya. Karena saya udah banyak hafal saham-saham yang fundamental yang menurut saya oke, ya saya kan tinggal skip-skip aja yang nggak perlu gitu kan. Ya kayak yang misalnya nih gudang garam ya jelas saya nggak akan masuk, ngapain saya analisa, karena nggak trading di saham rokok. Selesai, skip satu. Auto, fundamental oke ya, belum disupport nih, tengok nih ya. Belum disupport buat apa, ya sabar dulu, santai, ya nggak perlu masuk, balik lagi saya, ya kayak gitu aja tiap hari. Gitu-gitu aja ulang, jadi lagi BSML nih kemarin masuk ya. Nah teman-teman perhatikan nih, tuh ya, nggak menarik, ya udah gitu ya. Fundamentalnya juga nggak menarik gitu kan. Nah mau diapain?
ya udah kemahalan ini, ya udahlah skip aja walaupun masuk di screening, kayak gitu teman-teman ya. Oke, kayak gitu aja ya, simple gitu aja kalau saya ya. Sisanya apa ya tadi, ngecek harga wajar untuk lihat conviction tambahan aja. Ya lihat geopolitik, ya geopolitiknya seperti apa gitu ya. Oke, jadi bagusnya tarik 3 bulan. Tarik 3 bulan atau enggak itu kalau saya tidak nemukan support di 3 bulan. Ya saya cari 1 tahun ya. Nggak ada. Kalau soal bagus dan tidak itu tergantung kondisi marketnya ya. Oke, tergantung abang lebih prefer kemana. Karena gini, kalau saya bilang bagus 3 bulan, nanti kalian tuh nganggap 3 bulan tuh selalu jadi yang paling bagus. Karena sekarang teman-teman yang pemula yang nggak punya trading plan, kalian tuh saya tahu fokus kalian apa. Kalian sedang mencari cara yang paling baku dan yang paling benar, itu kesalahan pertamanya ya. Psikologi kalian salah di situ. Kenapa? Kalian sibuk mencari cara yang paling benar. No way, nggak ada cara yang paling benar teman-teman ya. Ini market analisa ya. Sekarang saya tanya, nggak usah market. Kita diskusi ya teman-teman, di dalam kehidupan nyata. Apa sih pekerjaan yang paling bagus? Nggak ada guys. Semua di kita yang di bumi ini mengisi pekerjaannya masing-masing. Ya, ngisi masing-masing. Ya, ngisi. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi bos, ada yang jadi direktur, ada yang jadi karyawan. Ya, apakah semuanya bisa jadi direktur? Ya tentu tidak lah, tidak masuk akal semua orang jadi direktur guys. Tidak masuk akal. Ya, nah sama seperti di market. Ya, cara saya, cara teman-teman itu hanya untuk menjalankan kondisi di market. Kan kayak gitu. Oke, gambaran simpelnya seperti itu analoginya kalau saya ambil. Oke. Bang, spill abang Bagger 400% sama apa? BRPT ya. BRPT. BRPT asli 200% ya. Terus apa lagi? PPRE 150%. Apa lagi? NTBK ya. Apa lagi? Yang itu yang pernah Bagger kayak guys. Ya 2025 kan Bagger gampang ya. Kalau 2025 udah jelas ya. Saham gorengan aja bisa Bagger gitu. Oke, kira-kira gitu teman-teman ya. Wah, ini tinggal 6 menit lagi ya. Saya jam 1 close gitu. Oke, kalau Bang Hidayat tadi ya kayak gitu ya gambarannya. Boleh cek Bumi Bang, udah growth. Bumi growth. Bumi itu ya, kenapa saya nggak tertarik ya. Karena harganya terlalu masih premium guys harganya guys. Harga wajarnya aja kalau menurut Benjamin itu 71. PBV band 147. Jadi harga sekarang 147 itu harga wajar. Ya 147 itu harga wajar. Kemarin sudah pernah saya hitung masalahnya. Oke, kayak gitu Bang ya. Kalau secara valuasi saya masih ada PR di sini aja. Kalau untuk yang lain masih aman semua. Ya, PR saya cuma di sini aja. P ratio terlalu tinggi ya 37 ya. Kalau untuk yang lain masih aman ya. Masih aman sebenarnya. Tapi kalau untuk P ratio saya ya kurang gitu. Oke, untuk Bumi ya kira-kira gitu. Ya, kalau untuk swing ya tentunya saat ini saya tahan dulu ya. Belum menarik di saya. Bang, kalau market cap besar sudah naik ya? Enggak lah, kalau market cap besar itu susah untuk digoreng. Itu aja sebenarnya. Ya bukan berarti tidak bisa ya, tapi sulit dan berat lah ya. Karena butuh uang besar untuk gorengnya gitu kan kayak gitu ya. Kayak gitu Bang, Bang Randia gambarnya kayak gitu. DKFT bagus nggak Bang? DKFT itu secara perusahaan sekarang bagus, kalau dulu nggak bagus guys. Sekarang ya performanya juga lumayan lah kalau untuk DKFT ya. Ya Abang bisa lihat di sini ya. Makanya itu kalau untuk tahu saham itu bagus atau enggak, ya kan harus ngerti lah yang namanya indikator fundamental. Ya pasti harus belajarnya fundamental guys. Untuk tahu saham itu bagus atau enggak, ya kalian nggak bisa cuma lihat teknikal. Ya lihat teknikal gini nggak tahu guys. Mana bisa kita tahu saham ini bagus atau enggak kalau cuma lihat nih, lihat teknikal. Apa yang mau tahu bagus atau enggak? Ya kita kalau teknikal cuma tahu harganya di mana sekarang, harganya di mana sekarang. Itu doang. Tapi kalau mau tahu saham itu bagus atau enggak, saham itu murah secara valuasi atau murah secara harga, ya tentunya harus lihat di fundamental. Ya, harus di fundamental. Ya, itu udah pasti guys. Kalian nggak bisa lihat harga wajahnya dari technical, sulit. Oke, kalau fundamental DKFT ya bisa dilihat nih. Pendapatannya dari Q1 tahun kemarin naik 2 kali lipat ya, ke gambar ya. Dividennya juga ada ya, mulai dari 2025 udah ngasih dividen tuh ya.
2025 kemarin ngasih dividen lagi 2026 ya. Semoga sehat seperti ini terus gitu ya. Nanti akan efeknya apa ya, semoga PBV-nya bisa di bawah 1 ya, gitu. Yang lainnya aman semua ya. Oke, market cap-nya aja kecil ya, masih kecil biasa ya. Biasa itu. Nanti kalau udah banyak investornya makin besar. Ngekor AK masih Bang? Masih Bang ya. Kenapa teman-teman ini nanya? Saya ngekor siapa? Penting kali ya. Masih Bang, masih. Oke, 3 menit lagi guys ya, saya closing habis ini. Tunggu di 545 bro, support. Apa tuh tadi? Sama apa guys? Kadang 3 saham, satu cara yang goal 1 atau 2 nggak semua benar. Iya pasti itu biasa Bang ya. Bang bagi emang kayak gitulah analisa ya. Namanya juga analisa ya. Makanya karena saya tahu kondisi, contoh saya analisa 5 saham guys. Saya tahu tuh 5-5-nya minimal terburuknya adalah turun semua. Nah dari kelima turun ini saya 5-5-nya sudah saya siapkan plan B-nya apa ya. Saya siapin entry kedua dari kelimanya. Ya kalau saya entry itu ya. Kayak gitu guys. Kenapa? Saya akan memikirkan resiko terburuk dulu. Nah bedanya kebanyakan investor itu nggak akan mikir kayak gitu guys. Mereka mikirnya wah ini pasti besok naik nih. Kalau nggak naik atau dia turun, waduh aku harus ngapain ya. Kalau turun harus ngapain aja dia masih mikir guys. Nah disitulah bukti bahwasanya kalian tuh belum bisa ambil posisi. Itu tanda kalau kalian belum bisa ambil posisi. Karena apa? Kalian masih bertanya plan setelah kalian entry. Ya harusnya kan sebelum entry itu udah lengkap plannya. Mau dia turun ke sini harus ngapain, dia naik ke sini harus ngapain, dia sideways sampai sekian harus ngapain, itu udah jelas. Clear itu guys. Ya itu yang dilakukan sebelum entry. Nah kebalikan investor pemula atau yang mungkin sudah lama tapi mereka bingung juga gitu masih guys. Ini saya udah entry tapi turun lagi, entry sini turun lagi gitu. Ya, karena mereka nggak siap sama plannya. Ya, plan mereka nggak clear. Ya, oke. Selain AK ngekor apa Bang? Nggak ada ya, saya tetap AK Bang, sampai hari ini masih AK guys. Ya kemarin saya ngekor CC nggak menarik ya, nggak cocok sama style saya ya, nggak cocok sama style saya. Jadi saya ya udah stop ngekor AK 4 bulan. AK pula apa CC ya, saya stop CC di bulan Maret ya. Maret apa April guys, April saya stop ngekor CC. Nggak menarik ya menurut saya, kesulitan saya. Polanya nggak sesuai sama style saya gitu. Bang mau tanya, kalau market cap besar berarti susah naik? Enggak Bang ya, Bang Rani enggak kayak gitu ya. Bukan susah naik, market cap besar itu menandakan bahwasanya ini saham nggak mudah untuk dimanipulasi ya. Ya makanya market cap-nya gede itu ya tadi, makanya lihat market cap-nya gede tapi free float-nya kecil ya, jadi juga bisa dimanipulasi. Kenapa? Pengendalinya jadi punya barang lebih banyak, monopoli jatuhnya kan. Ya kayak gitu Bang ya. Jadi itu skema seperti itu. Nah untuk saham-saham di Indo free float tuh jadi PR besar gitu. Kenapa? Berbeda dengan market di luar negeri kayak saham US, market free float yang lebih besar itu malah bagus, ya. Kalau di kita enggak, free float besar malah jadi susah naiknya gitu ya, malah jadi bahaya, ya. Nah, kalau di luar negeri beda, saham US ya justru malah bagus gitu ya. Malah dia dicari itu market cap-nya kalau bisa besar, free float-nya juga gede gitu. Semakin banyak publik yang punya, semakin sulit untuk dikendalikan. Kalau di kita kan enggak. Makin banyak retailnya, ya makin bahaya, makin nggak naik-naik. BBRI bisa pullback ke 3 ribuan Bang? Insya Allah mungkin bisa ya. Bisa mungkin Bang. Oke guys ya, udah jam 1. Saya rasa ini udah cukup malam ya. Saya besok harus kerja, saya mungkin harus close dulu ya teman-teman. Saya istirahat dulu ya. Oke kira-kira gitu. Bang Randi udah Bang, biasa bagusnya tarik ekor AK daripada berapa hari Bang? Bang rata-rata FE band, oh PE band. Di mana ya ambil harga rata-ratanya? Ini ya kalau ambil PE band, nih PE band, PE band rata-rata ya nih ya, tuh. Nih min PB standar ini 7,3 PE band rata-rata. Oke. Ya nih, PE band rata-rata. Tapi kalau PBV band ini yang hijau ini ya, atau yang garis yang hijau nih. Garis yang hijau nih ya. Ini garis yang hijau ya 2,02 itu.
Oke, kayak gitu. Ya, itu ya. Saya nggak tahu nih Abang PE band atau PBV band ya. Oke, kira-kira itu teman-teman, saya izin closing dulu. Ya udah malam, udah jam 1, teman-teman selamat istirahat. Semoga besok kalian bisa cuan juga ya. Dan sekali lagi disclaimer, saya hanya sharing gimana cara saya trading, bukan untuk bikin kalian, mengajak kalian untuk membeli suatu saham ya. Dan tetap lakukan analisa sendiri, pastikan kalian jangan percaya analisa siapapun sebelum kalian menganalisa sendiri. Dan pastikan jangan entry sembarangan, oke? Jagalah equity kalian dengan baik. Oke, kira-kira gitu. Terima kasih semuanya yang udah mampir di sini. Terima kasih yang udah ngasih gift dan sebagainya. Kalau kalian tadi yang nanya gimana Bang kalkulatornya di mana dan sebenarnya, kalian bisa cek di bio aja kalau yang nanya kalkulator harga wajar sahamnya, mungkin untuk mempermudah kalian menghitung harga wajarnya. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi sampai jumpa di live-live berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.